Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama AM Course. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas contoh-contoh soal mengenai medan magnet. Oke. Soal yang pertama nih, ya. Ada 3 kawat yang terdiri dari 2 kawat lurus radial. Jadi kawatnya melingkar, cuman ada yang jari-jarinya besar dan ada yang jari-jarinya kecil. Ya, disusun seperti 3 sistem di bawah itu. Ada sistem A, kawat besar, kawat kecilnya sedikit. Sistem B itu kawat besarnya sedikit, kawat kecilnya juga sedikit. Jadi seperti potongan dari kawat A. Ya. Yang C, kawat kecilnya banyak, kawat besarnya sedikit. Nah, kita tahu nih, yang ditanyakan itu medan magnetnya ya, urutannya. Kita tahu medan magnet di pusat lingkaran, kita udah belajar, mu0 kali I kali N per 2R. Nah, dengan begitu berarti medan magnetnya sebanding dengan jumlah lilitan, N, dan berbanding terbalik dengan jari-jari. Nah, kita lihat yang C. Yang C itu jari-jari yang kecilnya itu banyak ya. Jadi sebagian besar kawatnya itu berbentuk jari-jari kecil sehingga medan magnetnya cukup besar. Berarti yang paling besar medan magnet itu C. Jadi sisa jawaban C dan D sebenarnya. Nah, kita lihat yang A dan B kita bandingkan sekarang. Kawat A, sistem A itu jumlah lilitannya lebih besar daripada sistem yang B, sehingga medan magnetnya cukup besar ya. Jadi A lebih besar dari B ya, sehingga medan magnet di kawat A lebih besar dari kawat B. Nah, yang paling besar di kawat C. Berarti urutannya C, A, dan B. Jadi jawabannya D. Oke, gampang ya. Jadi kalau kita review cepat, karena kawat C ya jari-jarinya kecil ya, jadi sebagian besar kawatnya itu berbentuk jari-jari kecil, maka medan magnetnya cukup kuat. Ingat ya, kalau jaraknya pendek, jaraknya kecil, pasti medan magnetnya kuat. Ya, seperti kita mainkan magnet lah ya. Kalau jaraknya pendek, pasti tarikannya kuat. Oke, jadi bagi kalian yang mungkin belum tonton video mengenai pembahasan medan magnet ya, part 1 dan part 2 mungkin ditonton itu dulu. Ya, biar nggak bingung ketika kita bahas soal, karena kita tidak terlalu merincikan materinya di video ini. Oke, kita lanjutkan ke video selanjutnya. Oke, soal selanjutnya ya. 3 macam bentuk kawat yang terdiri dari 2 kawat lurus menuju pusat lingkaran dan 2 atau 3 kawat berbentuk tali busur yang sepusat dengan jari-jari R, 2R, dan 3R seperti ditunjukkan pada gambar. Ketiganya berarus listrik yang sama. Urutan besar medan magnet di titik pusat lingkaran adalah. Nah, di sini ada 3 kondisi kawat melingkar ya. Ada yang jari-jari kecil R, ada yang sedang 2R, ada yang paling besar 3R. Nah, kita lihat A dan B itu terdiri dari kawat paling kecil dan kawat paling besar. Yang B juga begitu. Sementara yang C terdiri dari kawat paling kecil, kawat sedang, dan kawat paling besar. Ya, jadi disusun potongan-potongan kawatnya tuh sehingga membentuk lingkaran, tapi nggak sempurna lingkarannya karena berbagai ukuran kawat. Nah, kita tahu ya, kita ulang seperti soal sebelumnya, medan magnet di pusat kawat melingkar itu rumusnya tadi, medan magnet di pusat sama dengan mu0 kali I kali N per 2R ya. Jadi medan magnet di pusat itu ditentukan dari jumlah lilitannya ya. Jadi sebanding dengan jumlah lilitan dan berbanding terbalik dengan jari-jari. Nah, kita lihat A dan B. Itu secara jumlah lilitan sama ya, karena yang besarnya kita lihat jari-jari yang besarnya sama. Ya kan? Dia terdiri dari 2 buah kawat. Nah, kita warnakan ya, warnai. Ini terdiri dari kawat besar dan kawat kecil. Yang B juga gitu, kawat besar dan kawat kecil. Cuman disusunnya beda. Ya, jadi jumlah lilitannya sama, jari-jarinya juga sama sebenarnya. Jadi tidak ngaruh dari N dan R. Ya, jadi nilai A dan B besar yang mana kita lihat dari arah medan ya. Kita gambar yang A, kita gambar ulang. Ini kawat besar, arahnya
arusnya misalnya ke kanan, berarti di bawah kawat itu medan magnetnya cross. Sementara arus itu kan terus ngalir ke bawah, ya. Kemudian ketika melewati kawat yang bawah, arus ya jari-jarinya kecil, ya, karena dia ke kiri arah medannya, berarti arah arusnya ke kiri, berarti medan magnetnya cross di atas, dot di bawah. Nah, kita tahu titik pusat lingkaran berada di dalam kawat. Nah, sehingga medan magnet total di dalam kawat, ya, itu arahnya sama-sama cross. Jadi medan magnetnya searah. Jadi medan magnet total B1 tambah B2. Kenapa ditambah? Karena sama-sama cross. Jadi medan magnet di A itu hasil penjumlahan dari kawat besar dan kawat kecil. Ya, kita lihat yang B sekarang. Gambarnya ya mirip-mirip gitu, ya, cuman kawat kecilnya jadi ke atas juga. Kalau kita misalkan arusnya ke kanan pada kawat atas, berarti di bawahnya cross, di atas dot ya. Kemudian arus itu akan ngalir melewati kawat yang kecil. Nah, ketika melewati kawat yang kecil, arusnya juga ke kiri. Nah, sehingga ketika arusnya ke kiri, di atasnya cross, di bawah dot. Nah, sehingga kalau kita lihat titik pusat sistem ini kan ada di bawah ya. Jadi medan magnet yang dirasakan itu nilainya cross dari kawat atas, dot dari kawat bawah. Berarti satu cross satu dot, berarti berlawanan. Jadi medan magnet. Jadi medan magnet di titik pusat B1 kurang B2. Nah, karena dikurang, maka medan magnet total di B itu menjadi lebih kecil dibandingkan dengan yang A, ya. Bisa ya. Jadi udah pasti medan magnet di A lebih besar dari yang B. Ya. Oke, kita lihat yang C. Yang C itu kawat besar, kawat kecil. Nah, itu kan sistemnya kalau kita bilang itu mirip sistem yang A. Karena titik pusatnya ada di dalam lingkaran. Sehingga medan magnetnya itu pasti hasil penjumlahan. Ya, jadi medan magnet di C itu pasti lebih besar dari B. Ya, karena dia hasil jumlah. Kalau yang B tadi hasil kurang. Nah, sehingga A lebih besar dari B, tapi C lebih besar dari B. Ya, tentu A lebih besar dari C dong. Ya, karena medan magnetnya itu dihasilkan oleh kawat kecil dan kawat besar. Kawat kecil tadi ya. Nah, sehingga urutannya A lebih besar dari C, lebih besar dari B. Bisa ya? Ya, jadi medan magnet di A lebih besar dari C karena bagian A itu memiliki kawat kecil yang lebih banyak dibandingkan kawat kecil yang dimiliki oleh bagian yang C. Ya, sehingga kalau jari-jarinya kecil, medan magnetnya pasti lebih besar ya. Dan keduanya itu hasil jumlah. Oke ya. Oke, gitu aja soal nomor ini. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Oke, kita lanjutkan soal selanjutnya. Ada 4 susunan kawat katanya berbentuk lingkaran ya. Dia berada pada satu sumbu vertikal. Ditanyakan urutan besar medan magnet. Nah, sebelum ini kita review dulu ya. Kalau misalnya kita punya kawat melingkar nih, arusnya searah jarum jam, kita buat ISJ, arus searah jarum jam, maka di dalam kawat medan magnetnya pasti cross, ya kan? Kalau ada kawat melingkar, arusnya berlawanan jarum jam, kita buat IBJ, maka di dalam kawat medan magnetnya dot, ya kan? Nah, ini kalau tampak dari atas. Jadi kalau ada kabel, kita lihat dari atas gitu. Jadi di dalam kabel ada cross dan ada dot. Nah, bagaimana kalau tampak samping? Kalau kita lihat kabel, tapi kita lihatnya dari samping atau secara horizontal kawat, ya, dari samping. Nah, maka gambar yang pertama tadi menjadi, karena arusnya searah jarum jam tadi ya, ini sumbu lingkarannya. Nah, medan magnet di dalam kabel tadi kan cross ya. Cross itu artinya masuk. Nah, karena kita lihatnya dari samping, maka medan magnetnya sebenarnya arahnya ke bawah tuh. Nah, sementara yang gambar satu lagi yang arusnya berlawanan jarum jam, itu arah medan magnet di dalam kabel itu kan dot tadi ya. Dot itu artinya keluar, berarti medan magnetnya arahnya ke atas. Nah, gambar pada soal ini itu sebenarnya gambar dari tampak samping. Ya, kita bandingkan A dan B dulu. Kita tahu medan magnet itu tadi berbanding terbalik dengan jari-jari ya. A dan B itu berbeda jari-jarinya. Nah, kita lihat gambar yang A dulu. Itu ada dua kawat kecil yang bawah arusnya searah jarum jam. Maka medan magnetnya ke bawah. Ya, jadi di titik itu medan magnetnya ke bawah. Nah, yang atas juga sama nih. Arusnya searah jarum jam. Berarti medan magnetnya ke bawah juga. Ya. Sementara yang gambar B,
Nah, kita gambar kabelnya memang lebih besar ya, kawatnya lingkarannya lebih besar. Kita gambar lebih besar di sini. Nah, yang atas arusnya itu searah jarum jam juga, sehingga medan magnetnya ke bawah karena masuk ya. Nah, jadi B kita buat warna merah. Yang bawah arusnya itu berlawanan jarum jam ya, itu berlawanan jarum jam sehingga arah medannya ke atas. Nah, dari sini jelas bahwa medan magnet di A ya pasti lebih besar dari B karena yang A itu hasil penjumlahan, yang B hasil pengurangan ya. Jadi yang B, C, D, E udah pasti salah ya karena A lebih besar dari B. Berarti jawabannya sisa yang A. Oke, gitu aja sebenarnya. Nah, jadi ini masalah cara lihat arah medan aja, cuman perspektifnya ini harus hati-hati. Jadi medan magnet itu kalau arus kawatnya melingkar, arusnya searah jarum jam, di dalam kawatnya itu cross. Itu kalau kita lihat dari atas. Tapi kalau kita lihat dari samping, maka arusnya itu masuk ke bawah ya. Jadi ke bawah. Sementara kalau dia medan magnetnya dot, itu kalau kita lihat dari atas, itu sebenarnya keluar dari kawat. Jadi arahnya ke atas. Nah, maka sistem-sistem yang diatur begini, itu cukup dilihat yang pertama arah medan magnetnya itu searah atau berlawanan. Kalau searah ditambah seperti gambar yang A, kalau yang berlawanan dikurang seperti pada gambar yang B. Oke ya, jadi dari arah aja udah ketahuan yang satu tambah, yang satu kurang, pasti yang A lebih besar dari B. Yang selanjutnya D dan E itu C dan D ya, sorry, itu juga sama dilihat aja gambar, tapi karena jawabannya udah ketahuan, itu udah cukup ya. Oke, soal selanjutnya ya. Ada 4 susunan kawat ya, lurus panjang dengan arus listrik keluar cross, itu salah itu. Harusnya arus listrik keluar dot dan arus ke dalam cross, yaitu terbalik. Apa-apa sebenarnya. Yang terletak pada pojok-pojok persegi. Nah, di sini lebih aneh lagi sistemnya. Jadi ada 4 kawat, masing-masing A, B, C, D, E itu masing-masing A, B, C, dan D itu terdiri dari 4 buah kawat. Jadi yang A itu ada 4 buah kawat yang bulat-bulat itu. Nah, cuman kawatnya arusnya masuk atau keluar. Ya, jadi kalau yang tadi medan magnetnya yang masuk atau keluar, sekarang arusnya masuk. Nah, jadi dalam soal katanya arusnya sama. Oke, kita gambar dulu nih biar gampang. Nah, ada kawat arusnya masuk ya, I-nya masuk. Nah, sehingga medan magnetnya itu pasti melingkar di sekitar kawat ya. Kita gambar warna biru. Jadi medan magnetnya searah jarum jam. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kalau ada kabel ya, misalnya cross gini, maka medan magnet di sebelah kanan itu pasti arahnya ke bawah. Ya, arahnya ke bawah. Kalau dia di bawah misalnya arahnya ke kiri karena dia harus mutar searah jarum jam. Ya, dan harus tegak lurus terhadap kawat. Nah, sebaliknya kalau ada kawat arusnya dot begitu, maka medan magnetnya mutar di sekitar kawat berlawanan jarum jam. Maka kalau kita gambarkan di sekitar kawat yang arusnya dot, medan magnet di sebelah kanan itu arahnya ke atas. Kalau yang di bawah arahnya ke kanan karena dia harus mutar berlawanan arah jarum jam. Bisa ya? Nah, jadi di sekitar kawat yang cross dia harus mutar searah jarum jam. Jadi B-nya itu ngikut itu dan harus tegak lurus terhadap kawat. Sementara yang dot mutarnya berlawanan arah jarum jam. Nah, kita lihat yang gambar A dan B kita bandingkan. Yang A tuh semuanya medan magnetnya dot. Ya, nampak ya? Nah, kalau misalkan dari kawat yang pojok kiri atas tuh. Karena dia dot berarti medan magnetnya itu mutar berlawanan arah jarum jam. Nah, karena yang ditanyakan medan magnet di pusat, maka medan magnet di pusat itu arahnya ke sana tuh, yang biru ya. Nah, sementara yang kedua juga gitu, ketiga dan keempat juga semuanya sama. Jadi medan magnetnya itu akan saling berlawanan ya, antara biru dengan hijau itu saling berlawanan, antara apa tuh warna pink dengan warna orange saling berlawanan, maka medan magnet totalnya jadi 0. Yang B juga gitu sebenarnya. Karena cross dengan cross saling hilang, dot dengan dot juga akan saling menghilangkan. Jadi medan magnet total yang B juga 0. Maka jawabannya antara D dan E karena A dan B sama ya. Nah, antara D dan E ya. Yang C dengan yang D, yang C lebih besar medan magnetnya dibandingkan yang D. Ya, jadi
Jawabannya udah pasti yang delta ya, yang D. Bisa ya. Nah, sebenarnya kesimpulannya gampang aja kalau ada yang begini ya. Jadi kita ambil cara cepatnya. Kalian lihat aja yang berseberangan ya, yang berseberangan secara diagonal. Kalau medan magnet kalau arusnya itu searah, itu medan magnetnya akan saling menghilangkan. Coba lihat yang C. Antara yang diagonal ya, lihatnya. Antara kiri dan kanan itu kan satu cross satu dot, satu cross satu dot. Nah, itu akan saling mendukung, B-nya tambah. Ya, jadi B-nya ditambahkan kan dia akan menghasilkan medan magnet yang searah. Sementara yang D, coba lihat yang berseberangan, cross dengan dot itu oke, itu akan saling mendukung. Sementara yang berseberangan satu lagi, dot dengan dot. Nah, dot dengan dot itu akan saling menghilangkan. Sama seperti yang A tadi, dot dengan dot hilang, dot dengan dot hilang. Yang B juga gitu, cross dengan cross hilang, dot dengan dot hilang. Jadi kalau yang berseberangan secara diagonal arusnya itu searah ya, sama-sama cross atau sama-sama dot, itu akan saling menghilangkan. Tapi kalau yang berseberangan secara diagonal itu berlawanan arah, satu cross satu dot, nah itu akan searah medan magnetnya sehingga ditambahkan. Ya, itu cara cepatnya sih gitu. Jadi tanpa ribet-ribet gambar. Ya, sehingga yang gambar A dan gambar B itu menjadi 0 totalnya karena semuanya sama tuh, yang berseberangan itu searah. Yang C ya, yang berseberangan yang satunya saling cross dot ya, jadi ditambahkan medan magnetnya. Yang D satu cross satu dot oke, itu ditambahkan, tapi yang satu dot satu lagi juga dot itu saling menghilangkan ya. Jadi yang D pasti lebih kecil dari yang C ya, sementara yang A dan B itu nilainya sama. Oke, gitu aja. Nah, bagi kalian yang mungkin agak bingung melihat video ini, itu saya sarankan lihat dulu video sebelumnya. Nanti link saya letakkan di bawah ya. Jadi video bagaimana menentukan arah medan magnet pada kawat ya. Jadi itu ada di video yang pertama. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.